Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Jazira Idilisa Jingga dari kelas 9A. Pada video kali ini, aku ingin menjelaskan ke kalian semua mengenai materi Bahasa Indonesia bab 1, yaitu tentang teks deskripsi. Kalian penasaran gak sih kira-kira di bab 1 ini ada materi tentang apa aja? Nah, pada bab 1 ini ada materi tentang teks deskripsi, kemudian ada kaidah kebahasaan yang berisi konjungsi, kohesi dan koherensi, lalu kata serapan. Daripada nunggu lama-lama, langsung aja yuk kita ke pembahasannya. Teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Kemudian ada jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain. Teks deskripsi yang berdiri sendiri artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lain. Sedangkan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian teks lain artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, atau iklan. Yang kedua, berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spesial, objektif, dan subjektif. Teks deskripsi spesial, teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Kemudian, teks deskripsi objektif adalah teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa harus diberi opini tambahan. Lalu, teks deskripsi subjektif adalah teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, atau dirasakannya. Selanjutnya, ada struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi terbagi menjadi 3, yaitu identifikasi atau pernyataan umum, deskripsi bagian, dan yang terakhir adalah simpulan atau kesan. Bagian identifikasi berisi pengenalan objek yang akan dideskripsikan seperti nama, lokasi, sejarah, atau makna nama. Kemudian deskripsi bagian berisi rincian objek yang dideskripsikan seperti wujud fisik, ukuran, lokasi, suasana, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah simpulan atau kesan, berisi kesimpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Masuk ke ide pokok. Ide pokok adalah topik yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Dengan kata lain, ide pokok adalah intisari dari sebuah paragraf. Ide pokok diperkuat oleh ide pendukung. Artinya, ide pendukung memperkuat dan melengkapi ide pokok. Posisi kalimat yang menjadi ide pokok tersebut dapat di awal, di akhir, di awal dan di akhir, dan di tengah paragraf. Nama paragraf yang letak ide pokoknya berada di awal disebut paragraf deduktif. Kemudian nama paragraf yang letak ide pokoknya berada di akhir disebut paragraf induktif. Nama paragraf yang letak ide pokoknya berada di dalam awal dan akhir paragraf disebut paragraf campuran atau paragraf deduktif induktif. Dan yang terakhir, nama paragraf yang letak ide pokoknya berada di tengah disebut paragraf ineratif. Nah, berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang terbagi menjadi 3, yaitu sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku, saya, atau kami untuk jamak. Sudut pandang orang kedua biasanya menggunakan kata ganti kamu, kau, atau kalian jika jumlahnya jamak. Yang terakhir, sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, beliau, atau mereka. Nah, masuk ke kaidah bahasa teks deskripsi. Yang pertama ada konjungsi. Konjungsi terbagi menjadi 4, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif, konjungsi korelatif, dan yang terakhir konjungsi antar kalimat. Ayo kita mulai bahas dari konjungsi koordinatif dulu ya. Konjungsi koordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konjungsi jenis ini umumnya tidak bisa digunakan di depan kalimat. Contoh katanya yaitu dan, serta, atau, tetapi, melainkan, sedangkan, padahal. Contoh kalimatnya, dia sebenarnya pandai, tetapi malas. Selanjutnya ada konjungsi korelatif.
Konjungsi korelatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata, klausa, atau frasa di mana kedua kata yang dihubungkan sama-sama subjek. Konjungsi pada jenis ini digunakan di depan kalimat dan di tengah kalimat, sehingga kalimat saling berhubungan. Contoh konjungsi korelatif yaitu baik titik-titik maupun, tidak hanya titik-titik tetapi juga entah titik-titik entah, jangankan titik-titik pun, demikian titik-titik sehingga, makin titik-titik kian, bukan hanya titik-titik melainkan, sedemikian rupa titik-titik sehingga. Contoh kalimatnya, pengangguran bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial. Berikutnya ada konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah kata penghubung yang digunakan untuk mengaitkan antara dua klausa atau lebih yang kedudukannya tidak sama. Konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan kalimat bertingkat antara induk kalimat dengan anak kalimat. Nah, kalian bisa melihat contoh kata konjungsi subordinatif pada video ya. Untuk contoh kalimat dari konjungsi subordinatif adalah aku akan berkunjung ke kotamu jika aku sudah punya ongkos. Masuk ke konjungsi yang terakhir yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kalimat. Konjungsi ini juga digunakan untuk memberikan makna terhadap kalimat sebelumnya untuk melanjutkan ke kalimat selanjutnya agar lebih runtut. Contoh dari konjungsi antar kalimat seperti yang ada di video ya. Contoh kalimatnya yaitu kami tidak sependapat dengan dia, biarpun begitu kami tidak akan menghalanginya. Lanjut ke kohesi dan koherensi. Kita bahas definisinya dulu ya. Kohesi adalah keterikatan antar unsur dalam struktur teks yang ditandai dengan konjungsi, pengulangan, penyulihan, dan pelesapan. Sedangkan koherensi adalah hubungan logis antara kalimat dalam satu paragraf. Untuk perbedaan antara kohesi dan koherensi, kalian bisa melihatnya pada tabel. Kita akan bahas kohesi terlebih dahulu ya. Kohesi memiliki alat. Alat kohesi terdiri dari pengulangan atau repetisi, penggunaan kata hubung atau konjungsi, penyulihan atau pronomina, dan pelesapan atau elipsis. Pengulangan atau repetisi, contohnya adalah Pak Doni sangat rajin. Hampir setiap hari Pak Doni pergi ke sawah. Petani yang dikenal ramah itu bekerja dengan sepenuh hatinya. Frasa Pak Doni diulang pada kalimat ketiga, juga terdapat pengulangan. Akan tetapi diubah menjadi petani yang ramah itu. Penggunaan kata hubung atau konjungsi. Contohnya, gambar-gambar ini tidak bisa dibilang jelek, namun harus ditinjau ulang karena tidak sesuai dengan ketentuan. Kata namun pada kalimat kedua berfungsi menghubungkan kalimat tersebut dengan kalimat sebelumnya sehingga dua kalimat-kalimat itu menjadi padu. Selanjutnya contoh dari penyulihan atau pronomina. Andi adalah siswa teladan. Ia selalu datang tepat waktu. Kebiasaan itu membuatnya punya banyak waktu untuk menyiapkan mental menghadapi pelajaran. Subjek pada kalimat ini adalah Andi dan muncul pada kalimat pertama. Andi muncul juga pada kalimat berikutnya, tapi kata Andi diganti dengan kata ia. Selain itu, pada kalimat ketiga, subjek Andi diganti dengan nya pada kata membuatnya. Pada paragraf ini terdapat kata ganti tunjuk juga loh. Kata itu pada kalimat ketiga menggantikan hal yang sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya, yakni selalu datang tepat waktu. Nah, alat kohesi yang terakhir yaitu pelesapan atau elipsis. Contohnya, pandangan ibu sudah buram, pandangan ibu sudah tak jelas lagi. Kalimat kedua berisi penjelasan mengenai kalimat pertama karena masih menjelaskan hal yang sama. Frasa pandangan ibu sudah tidak perlu diulang pada kalimat kedua. Berikutnya ada koherensi. Koherensi adalah hubungan logis antara kalimat dalam satu paragraf. Jadi, ini berkaitan dengan urutan tiap kalimat dan bagaimana kalimat-kalimat itu terhubung menjadi paragraf. Contoh kalimatnya yaitu teknologi terus berkembang pesat. Ini memberikan banyak manfaat seperti kemudahan dalam komunikasi dan akses informasi. Kita masuk ke pembahasan kata serapan. Pengertian.
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata serapan yaitu kata yang diserap dari bahasa lain dengan didasarkan pada kaidah penerima. Jadi, kata serapan telah memenuhi kaidah-kaidah bahasa utamanya yaitu bahasa Indonesia. Unsur serapan berdasarkan prosesnya dikategorikan ke dalam 3 golongan. Yang pertama, adopsi, unsur serapan yang dipungut secara utuh tanpa penyesuaian atau perubahan dengan bahasa penerima. Contohnya, data berasal dari bahasa Inggris yakni data, angka berasal dari bahasa Sanskerta yakni angka, dan bola berasal dari bahasa Portugis yakni bola. Yang kedua ada adaptasi. Adaptasi adalah unsur serapan yang disesuaikan pada ejaan dan lafal Indonesia. Kata serapan adaptasi contohnya bisnis berasal dari bahasa Inggris yaitu business, baca berasal dari bahasa Sanskerta yaitu vaca, dan dosen berasal dari bahasa Belanda yaitu dosen. Unsur serapan yang ketiga yaitu pungutan atau terjemahan. Menurut Sujito 1990, perubahan atau penyesuaian kata-kata asing ini bergantung pada sistem fonologi dan morfologi bahasa Indonesia. Contoh kata serapan terjemahan yaitu uji coba berasal dari bahasa Inggris yakni try out, unduh berasal dari bahasa Inggris yakni download, suku cadang berasal dari bahasa Inggris yakni spare part. Tambahan kata serapan kreasi bentuknya tidak dituntut sama dengan kata asalnya. Misalnya bila kata asalnya berjumlah 1 kata, kata serapan dapat menjadi 2 kata. Contohnya daring atau dalam jaringan berasal dari bahasa Inggris yakni online. Bagaimana nih penjelasannya? Semoga mudah dimengerti ya. Segitu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.